Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deohini dengan NIM 221054-2017 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Selanjutnya bab pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara adalah mata uangnya. Sebagai regulator keuangan di Indonesia, Bank Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas rupiah, menilai inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, analisis mengenai dampak kebijakan moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi cukup relevan, terutama mengingat perekonomian domestik dan global yang terus mengalami pergeseran. Pengendalian inflasi dan penstabilan yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan dua tujuan utama kebijakan moneter yang saling berkaitan. Seperti yang dikatakan oleh Friedman, yaitu inflasi merupakan fenomena moneter yang menunjukkan pentingnya kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Selanjutnya, inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan angka BPS, inflasi pada tahun 2022 mencapai 5,51%, naik dari 1,68 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor termasuk kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI dapat mempengaruhi inflasi tekanan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren yang bervariasi. Berdasarkan data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,31%, meskipun terdapat beberapa tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan perlambatan global. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan konsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang diambil. Misalnya, penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang dapat merangsang investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila suku bunga terlalu rendah, maka risiko inflasi akan meningkat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengaruh perubahan suku bunga acuan terhadap tingkat inflasi. Yang ketiga, apakah terdapat trade-off antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan ekonomi moneter. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian guna mencapai stabilitas ekonomi. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan internal yang tinggi, stabilitas harga yang tinggi. Selain itu, ada keseimbangan eksternal, di mana keseimbangan eksternal ini merupakan bagian dari keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Yang kedua, inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan atau kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi itu dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap jumlah uang beredar, meningkatnya jumlah permintaan akan barang dan jasa, serta adanya keterbatasan akan cadangan valuta asing. Berikut beberapa rumus untuk cara mencari tingkat inflasi di dalam buku Menkyu. Yang pertama, dengan menggunakan indeks harga konsumen atau CPI. Yang rumusnya, tingkat inflasi sama dengan CPI pada tahun T dikurang CPI pada tahun T kurang 1 per CPI pada tahun T kurang 1 dikali 100%. Yang kedua, dengan cara menggunakan deflator PDB. Tingkat inflasi sama dengan deflator PDB pada tahun T dikurang deflator PDB pada tahun T kurang 1 per deflator PDB pada tahun T kurang 1 dikali 100%. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkelanjutan dengan tujuan untuk dapat menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Dengan rumus
GT sama dengan PDRBT dikurang PDRBT kurang 1 dikali 100% per PDRBT kurang 1. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Yang pertama, teori dari jurnal Yasirli Amrini, Hasdi Aimon, dan F. Rizal Sofyan dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia, di mana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen seperti JUB, suku bunga SBI, dan nilai tukar itu memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua, teori dari jurnal Julfahmi Salim dengan judul Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang memperlihatkan bahwa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori dari Aminah dan Rahayu dengan judul Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yang menunjukkan bahwa stabilitas moneter melalui pengaruh jumlah uang beredar berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series, yaitu 10 tahun terakhir. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia yang merupakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, metode analisis data digunakan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel dependennya yaitu atau variabel Y adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Variabel independennya itu X1 jumlah uang beredar, X2 suku bunga acuan, dan X3 itu cadangan devisa. Metode analisis data yang pertama menggunakan ECM. ECM itu adalah suatu model yang digunakan dalam analisis ekonometrika untuk data time series. Yang kedua itu menggunakan uji stasionaritas. Uji stasionaritas adalah suatu analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah data time series atau runtun waktu memiliki sifat stasioner atau tidak. Yang ketiga, uji kointegritas digunakan untuk memberikan indikasi awal adanya hubungan jangka panjang dari model yang digunakan. Cara selanjutnya itu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah residual pada model penelitian distribusi itu normal atau tidak. Yang kedua, uji heteroskedastisitas, mengidentifikasikan adanya variasi yang tidak konstan pada variabel dalam model regresi. Sebaliknya, jika varian dalam model tersebut tetap konstan, hal ini disebut dengan homokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas, itu suatu analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel bebas dalam suatu bentuk variabel berganda. Sekian hasil presentasi dari proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.